kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi kita sudah lihat ya pemirsa, ternyata kalau kita lagi diare, itu ada beberapa pantangan nih makanan. Kita nggak boleh minum susu, tadi beberapa juga kayak sayur-sayuran tertentu itu juga nggak boleh. Seperti sayuran-sayuran yang bergas nih. Nah ini jadi pantangan sekali ya buat pemirsa semuanya yang saat ini lagi diare. Ribet ya diare ya dok ternyata. Aduh, mesti khusus-khusus makanannya ya. Betul. Tapi tadi kita kan udah bertanya nih ke dokter nih, Ya. sebenarnya ramuan herbal ini tuh boleh nggak sih dok kalau dikonsumsi juga sama anak-anak gitu dok? Nah, untuk ramuan bahan alami ini sebaiknya pada kasus diare ya, sebaiknya digunakan pada anak yang sudah kooperatif, artinya sudah bisa Oke. diajak ngobrol, keluarnya seperti apa, biasanya di atas 12 tahun. Karena apa? Diare ini rawan sekali dehidrasi. Jadi betul. pada anak-anak terutama masih di bawah umur ya, kadang-kadang dia tidak bisa mengeluh, hanya nangis saja, tidak bisa ditanya keluhannya apa gitu kan. Makanya sebaiknya kalau misalnya pada kasus anak-anak diare, itu sebaiknya tetap di bawah pengawasan dokter, kemudian sudah ada protapnya sendiri ya, dia memakai zinc dan probiotik, tetap di bawah pengawasan dokter. Jadi sebaiknya kalau mau menggunakan yang ini, gunakan pada yang di atas 12 tahun saja, yang sudah kooperatif bisa ditanya. Dan itu pun Oke. juga harus diobservasi, ketika 3 hari dia tidak membaik atau masih ada keluhan ya tetap aja harus kita ke dokter. Oke, saya lihat dokter nih, sekarang aku mau cobain nih, pemirsa juga pasti ingin tahu rasanya gimana sih sebenarnya racikan tadi tuh kan ada serutan kayu secang, ada jahe, ada pandan, kita langsung cobain aja ya pemirsa ya. Rasanya seperti teh rosella justru dokter, Iya, karena merah-merahnya. warnanya merah ya. Warnanya mirip merah ya, sama mirip rosella ya, betul. heeh. Jadi ini biasanya kalau di istilahnya kami itu ada alang-alang ya di sini. Biasanya untuk alang-alang. panas dalam. Oh, untuk panas dalam Kan ini justru. hujan-hujan ya. Kemudian kita juga ada makanan yang mungkin tidak bersahabat dengan tubuh yang kita makan karena dingin, pengennya yang panas-panas pedas begitu. Kemudian terjadi diare. Makanya salah satunya yaitu menetralisir posisi dari energi Qi-nya istilahnya itu ya dipakai akar alang-alang untuk panas dalamnya. Jadi ini bagus sekali untuk diare karena kombinasi dari secang, ada brazilin, ada taninnya juga, kemudian akar alang-alang, kemudian pandan juga yang tadi ada, kemudian jahe. Jahe itu sifatnya karminatif. Jadi dia kalau ada kembung nggak nyaman dia bisa dikurangi dari situ. Oke dok, nih kayaknya pemirsa masih banyak yang penasaran tentang ramuan herbal. Ya. Tapi kayak tadi kan ada beberapa ramuan herbal yang mungkin harus kita petik dulu nih, jambunya, daun jambu dan sebagainya. Iya. Tapi ini yang saya lihat dengar, kunyit ini juga bisa nih buat mengatasi diare. Fakta atau mitos dok kalau dicampur sama madu? Ini adalah fakta. Oke, Fakta. fakta. Untuk membantu mengatasi diare ya. Jadi kunyit ini luar biasa sekali, udah empirik ya. Jadi sudah dibuktikan lebih dari 3 generasi. Salah satunya adalah untuk mengatasi diare. Tapi caranya bikinnya juga harus benar ya. Tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi dia cukup kalau kita ambil seperti ini ya, kunyit kan ini ya, kunyit ya. Kita biasanya ukur Berapa ruas jari dok? 2 buku jari. Oh, 2 buku jari. Kalau Kita 2 satu, buku ini 1 buku, 2 buku ya. Oke, Jadi seperti ini segini ya. Kemudian kita cuci bersih. Kemudian setelah itu kita parut. Oh, Kita oke, kupas, harus kita diparut ya? parut. Kita kupas kulitnya, kita parut. Oke. Setelah diparut jadinya seperti ini ya. Oke, ini langsung kita Parut. masukin Langsung dok aja ya. di Ya, situ ya dok. dimasukkan ya. Dicampurnya madunya sekarang atau nanti Nanti. setelah? Karena ini kan dicampur air, kemudian kita diamkan dulu. Oke. Setelah itu diaduk, didiamkan, kemudian kita saring. Kita saring ya airnya itu. Segini dok, berarti kita langsung aja. Ya, air hangat sebenarnya ya, air Iya, hangat ini biasa, air hangat. biasa. Setengah ya. dok. Ya, sudah cukup. Oke. Kemudian kita diamkan, Mbak Celia, Mbak Kayak diendapin gitu ya, Dok? Zizi. Iya, didiamkan, kemudian kita saring. Oke, disaring. Tapi kita airnya saring. emang sedikit gini doang? Ya, Oh. tidak terlalu banyak ya sebaiknya. Oke. Karena ini kan sebenarnya diminum sekaligus ya. Kemudian disaring, setelah Langsung disaring? disaring kita ambil endapannya. Sebenarnya kita diamkan dulu sekitar 5 sampai 10 menit ya, 10 menit lah setidaknya. Kemudian kita peras airnya. Nah, seperti ini kita diamkan dulu. Oh, diamkan Nah, dulu. diamkan dulu, kemudian menjelang dingin kita ambil yang beningnya, kita campur dengan madu, kita minum. Oke. Oh, berarti yang endapan di bawah tuh nggak dipakai gitu dok? Sebenarnya kalaupun pada orang dewasa sebenarnya tidak apa-apa, tapi kan posisi diare ya, dia kan di sini karbohidrat ya, takutnya malah justru memicu, makanya kita ambil beningnya saja. Ya. Oke, berarti ini Oke. didiamin Letaknya dulu, ada baru di nanti beningnya. dicampur madu Iya, ya. Oke. harus dingin dulu baru campur madu. Nah Menjelang dokter, setelah itu nih dok, kan tadi udah kunyit tuh kan bahan-bahan dapur kan. Nah katanya juga daun salam dokter bisa ampuh mengatasi diare. Ya, betul sekali. Ini daun Fakta atau salam. mitos tuh berarti? Ini fakta. 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 Oke. Nah,
Ini fakta ya. Jadi daun salam kalau kita masak pastilah ibu-ibu di rumah pasti sudah tahu ya. Ini daun salam. Kemudian ini bikinnya mudah sekali. Direbus ya dokter ya? Direbus. Oke, Iya. siap. Ini hanya Direbus. butuh air aja 2 gelas ya, sekitar 2 gelas airnya 400 cc. Kemudian daun salamnya kita 15 lembar. Oke, 15 banyak lembar juga. kita cuci bersih ya. Kita cuci bersih, kemudian setelah itu kita rebus. Tapi pakainya harus yang kayak gini dok, yang fresh atau bisa dipakai dengan yang kering? Sebenarnya yang disarankan yang segar. Yang segar. Iya, seperti yang ini berarti disarankan iya. Kalau dia pakai terpaksa pakai yang kering biasanya takarannya berbeda. Jadi kita pakai gram ya, paling Oke. enggak 5 sampai 10 gram kalau yang kering. Tapi kita sebenarnya yang disarankan yang segar. Yang segar. Iya, yang segar. Kemudian kita tutup di sini. Dibiarkan dok? Dibiarkan sampai mendidih ya, sama seperti yang tadi kita diamkan dengan kita rebus dengan air mendidih dengan api kecil itu sekitar 15 menit. Kemudian setelah itu kita matikan, setelah mendidih kita diamkan, kita saring, baru kita campur madu. Tapi sebelumnya sudah dicampur garam dulu ya pada saat Oke. merebus Sini ya. Pada saat rebus. Ya, kita tunggu Oke dok, mendidih. sambil kita menunggu ya, menunggu matangnya ini nih rebusan Iya. kita hari ini dan kita coba nanti ya pemirsa tetap di Hidup Sehat karena Hidup Sehat akan kembali buat Anda.